Kota Sambas adalah daerah seperti yang lainnya di Kalimantan Barat, yang erat dengan dijulukan 1000 sungai. Tentunya juga dilintasi banyak sungai-sungai besar, salah satunya Sungai Sambas yang melintasi Kota Sambas, dan secara keseluruhan membentang sepanjang kurang lebih 200 km dari arah Bengkayang, melintasi Sambas dan bermuara ke Laut Pemangkat. Dengan adanya daerah aliran sungai dan kontur geografis yang cukup rendah, Kota Sambas sering menjadi langganan banjir karena curah hujan yang mampu membuat aliran sungai meluap, dan karena Sungai Sambas itulah, Kota Sambas juga banyak dihiasi jembatan-jembatan yang membentang sebagai sarana penghubung antar daerah satu dengan daerah lain yang dipisahkan Sungai Sambas. Salah satu jembatan di Kota Sambas yang terkenal yaitu Jembatan Sabuk yang dalam bahasa Sambas disebut Geratak Sabok, yang membentang dan melintasi Sungai Sambas kecil, dan terletak di sisi timur Keraton Sambas, serta menghubungkan Desa Tanjung Mekar dan Desa Dalam Kaum. Banyak cerita turun-temurun, yang menyertai sejarah dan perjalanan Geratak Sabok, sehingga menjadikannya salah satu legenda terkenal dari Kota Sambas. Konon katanya Geratak Sabok dibangun pada tahun 1800-an pada masa kolonial Belanda, dan pada zaman Kesultanan Sambas, era Sultan Muhammad Safiuddin II. Dan keberadaan jembatan tersebut konon mendapat perlindungan dari kaum Bunian, sejenis makhluk gaib yang masih memiliki hubungan dengan silsilah kerajaan pada masa Kesultanan Sambas. Bersama dengan jembatan lain salah satunya Geratak Batu, yang menjadi jembatan tidak bisa dihancurkan oleh Jepang. Pada waktu itu, mereka mengekspansi Kalimantan yang di sisi timur, dan mendarat di Tarakan serta Balikpapan, dan di sisi barat mendarat di Pantai Pemangkat, pada tahun 1941 sampai 1942. Semasa mengekspansi Kalimantan Barat, Jepang berencana menghancurkan pangkalan udara Belanda dengan serangan udara, dan membombardir sepanjang Sambas sampai Sanggau Ledo. Namun Geratak Sabok masih tetap kokoh di tengah bombardiran tersebut, dan beberapa bom yang dijatuhkan lebih banyak meleset ke hutan-hutan yang ada di sekitar jembatan tersebut. Geratak Sabok pernah hancur berantakan, tapi bukan oleh manusia atau oleh perang, tetapi oleh terjangan banjir besar yang melanda Sambas pada tahun 1963. Putusnya jembatan pada waktu itu akibat banjir yang membawa material batang-batang pohon, dan ranting-ranting yang membuat masyarakat dari dua desa yang dihubungi Geratak Sabok, menjadi kesulitan untuk bertransportasi. Bahkan fatalnya kerusakan dari jembatan tersebut, mengakibatkan renovasi baru benar-benar rampung pada tahun 1983, atau tepatnya butuh waktu 20 tahun pasca Geratak Sabok rusak akibat banjir. Berangkat dari kejadian banjir besar pada tahun 1963, dan lambatnya renovasi yang memakan waktu 20 tahun karena harus mempertahankan ciri khas pada waktu itu, yaitu struktur tetap mengandalkan kayu, tetapi dengan pertimbangan jika ada banjir bandang kembali, jembatan akan rusak. Maka pada tahun 2015 pemerintah Sambas berinisiatif mengganti total bentuk Geratak Sabok, dari semula kental nuansa kayu, menjadi jembatan berkonstruksi beton. Yang di satu sisi sempat menjadi kekecewaan tokoh masyarakat, karena hilangnya nilai historis yang seharusnya dipertahankan. Kini di sepanjang aliran sungai yang dilintasi Geratak Sabok tersebut, banyak diisi dengan event-event diantaranya lomba dayung, dan di sekitar pinggiran jembatan pun banyak berdiri kafe-kafe milenial, sebagai tempat rekreasi warga menikmati keheningan aliran sungai, dan kokohnya bentangan Geratak Sabok yang baru, dan di sisi lain dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Demikian sekelumit pandangan terhadap pesona Kalimantan Barat, tepatnya Kota Sambas dengan ikon Geratak Sabok, yang penuh nilai historis dengan ulasan semenjana. Rusaknya Geratak Sabok yang melumpuhkan aktivitas masyarakat dari dua desa, melahirkan ungkapan keluh kesah masyarakat yang teruntai menjadi sepenggal lagu, yang hingga kini pasti dikenal oleh masyarakat Sambas dan warga Kalimantan Barat lainnya. Lagu tersebut berjudul, Sungai Sambas Kebanjiran, yang intinya, menceritakan saking fatalnya dampak kerusakan akibat terjangan banjir yang membawa batang-batang pohon dari mana saja, dan masyarakat sekitar jembatan Sabok jadi sulit berjalan atau nyebrang. Dan ketika masyarakat mengeluh, kenapa bisa terjadi? Jawabannya adalah takdir Tuhan.